Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Ferdinand Pradana Saputra, perwakilan dari kelompok 11 farmakologi yang akan memandu berjalannya presentasi pada kali ini. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah farmakologi, dan tak lupa kepada rekan-rekan saya yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang kita dapat berkumpul secara tatap muka dengan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya membacakan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, Ferdinand Pradana Saputra, yang kedua Bilpen Nangti Gunawan, yang ketiga Mela Puspitasari, dan yang terakhir Stella Sri Mulyati. Saya akan membacakan susunan acara pada presentasi pada kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, dan yang terakhir kesimpulan dan penutup. Langsung saja kita buka acara presentasi pada kali ini dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi atau penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Di sini ada obat. Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Reaksi pengobatan diantaranya absorpsi obat, distribusi obat dalam tubuh, metabolisme obat, dan ekskresi. Obat memiliki dua efek, yakni efek terapeutik dan efek samping. Pemberian obat kepada pasien dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya oral, parenteral, rectal, dan vagina. Yang pertama, teknik pemberian obat secara oral. Definisi pemberian obat secara oral. Pemberian obat ini dikenal dengan cara diminum langsung melalui mulut. Meminum obat secara oral umumnya ditujukan untuk obat berbentuk cair, tabel, kapsul, atau tabel kunyah. Keuntungan dari teknik ini yaitu praktis, ekonomi, aman, tujuan pemberian obat secara oral. Yang pertama, memudahkan pemberian. Yang kedua, proses rehabilitasi lebih lanjut. Yang ketiga, menghindari obat yang menyebabkan nyeri. Yang keempat, menghindari obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Yang kelima, memberikan pengobatan kepada pasien dengan efek sistematis, lokal, atau keduanya. Prosedur pemberian obat secara oral. Alat dan bahan. Yang pertama, kartu obat, kardek atau permula pencatat. Yang kedua, baki tri obat. Yang ketiga, cangkir obat sekali pakai atau gelas pengukur dan sendok obat. Yang keempat, segelas air putih atau sari buah. Yang kelima, sedotan untuk minum. Pasien. Yang pertama, kaji apakah pasien alergi terhadap obat. Yang kedua, kaji terhadap setiap kontraindikasi untuk memberi obat oral. Yang ketiga, apakah pasien mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi obat. Yang keempat, kaji pengetahuan dan kebutuhan pembelajaran tentang pengobatan. Yang kelima, kaji tanda-tanda vital pasien. Next. Langkah-langkah prosedur. Yang pertama, cek order pengobatan dan periksa keakuratan serta kelengkapan. Yang kedua, verifikasi kembali kemampuan pasien dalam pemberian obat oral. Yang ketiga, siapkan peralatan atau kumpulkan peralatan. Yang keempat, cuci tangan.
Yang kelima, ambil obat yang diperlukan, perhatikan dengan sesama. Yang keenam, hitung dosis secara akurat. Yang ketujuh, resep kembali obat dengan order. Dua, teknik pemberian obat. Selanjutnya, parental adalah metode pemberian nutrisi, obat, atau cairan melalui pembuluh darah. Metode ini sering kali dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan fungsi pencernaan seperti malabsorpsi atau pasien yang baru menilai operasi saluran cerna. Pemberian obat parental yang meliputi pemberian obat secara subkutan, intramuskuler, intrakutan, dan intrapena. Dua, pemberian obat secara intramuskuler adalah pemberian obat atau cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam obat muskulus. Ketiga, pemberian obat secara suntik ke dalam jaringan kulit yang dilakukan pada lengan bawah bagian dalam atau di tempat lain yang dianggap perlu. Yang keempat, intrapena. Injeksi intrapena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah pena dengan menggunakan fluid. Next. Kesimpulan. Pemberian obat secara oral maupun secara parenteral ini sangat bermanfaat di bidang kesehatan, dikarenakan teknik-teknik ini memiliki khasiat atau manfaat bagi pasien yang membutuhkan. Jikalau obat tidak dapat diberikan secara oral, maka parenteral akan dapat menyokongnya. Itu pun tergantung jenis obat yang diberikan kepada pasien. Segitu yang dapat